Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa fil ayatil ukhra wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sadaqallahul azim. Pertama, surat Ali Imran ayat 134. Kemudian surat Fussilat ayat yang ke-34. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang menafkahkan rezekinya di waktu lapang ataupun di waktu sempit, orang-orang yang mengendalikan emosinya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, mereka itu masuk kelompok golongan orang-orang yang berbuat baik dan mereka itu dicintai oleh Allah. Surat Ali Imran ayat 134. Dalam ayat yang lain, tidaklah sama perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka balasilah perbuatan baik itu, perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, sehingga antara engkau dan orang-orang yang jahat kepadamu terjadi perubahan seperti teman yang setia. Surat Fussilat ayat 34. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan, kita ini akan berhadapan dengan orang-orang yang berbeda-beda karakter. Sekurang-kurangnya ada 4 karakter manusia yang akan kita temui. Pertama, karakter manusia yang jahat, yang buruk. Pokoknya apapun yang kita kerjakan tak ada elok. Ya, memang karakternya begitu. Jarang mengecek, Pak. Tapi kalau mengecek kadang-kadang tak saik-saik buat dia. Itu akan kita temukan itu orang-orang yang jahat karakternya. Ya, bagaimanapun kita baiknya, tetap juga mereka akan bersikap aduh senan salah jawab. Agak salah duduk bedo. Elok dibuat ndak jadinya elok. Pak boleh lah cara diundang dapat 2 hari. Nyo ndak juga tiba, Pak. Keceknya halu 55 cara lah diundang tu lupa bo cek. Lupa lah keceknya, Pak. Diundang dake-dake hari diundang. Halu keceknya. Kini acara akini lo diundang. Tentu ndak bisa lo buat hadir. Ndak diundang, Pak. Nyo dipak lo. Biasalah cara surang ni ndak. Ndak mau undang orang. Jadi kadang-kadang bedo, Pak. Dan ini ada karakter yang seperti ini, jahat. Ada karakter yang kedua, orang biasa. Elok awak, nyo elok loh. Tersenyum awak, nyo tersenyum loh, Pak. Kalau awak sapo, nyo nyapo loh. Kalau awak diam, nyo anyang loh, Pak. Ya kan? Tak cuek saja. Itulah karakter manusia. Ya kan? Dia ndak pula mau dipergauli, nggak pula bisa, Pak. Pokoknya ada wa alu dinyo gitu. Seperti itu biasa-biasa sajalah.
ya kan? Nah, yang ketiga itu akan ketemu nanti karakter manusia keadilan namanya Pak. Pak kalau masalah dia tuntut ke pengadilan, dia lapor ke polisi, lapor ke RW, dia tidak mau front jawab, tapi dia cari jalan. Itu manusia yang mencari keadilan. Nah orang-orang seperti ini agak hati-hati juga, ya kan? Semuanya harus berdasarkan undang-undang. Pokoknya seperti itu. Ketemu juga itu, ya kan? Kan ada dua itu, adli wal ihsan. Nah, yang keempat kok yang terbaik Pak. Orang yang bersifat ihsan. Ihsan itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika dia punya kewajiban, dia melebihkan dari kewajibannya itu Pak. Bapak Ibu, untuk kegiatan awak bisa, awak harus ada sumbangan wajib. Masing-masing orang 100.000. Hanya lebih membayar pada itu Pak. Ambo biarlah 150. Itu namanya orang ihsan. Kalau orang yang buruk tadi, nyolo membayar Pak, ceritanya lah kadang tuh. Di malah ada di dunia kok dia Pak kok. Sumbangan wajib. Kok sumbangan, kalau wajib wajib. Nah, kalau wajib itu tidak sumbangan mau itu dulu. Ya langsung celoteh sekali, padahal nyolo membayar kok. Ya kan? Ada orang seperti itu Pak. Ya kan? Kalau kau wajib membayar aja dibuat sumbangan. Tapi kalau orang yang ihsan itu ketika dia punya kewajiban, maka dia membayar lebih dari kewajiban. Kalau dia punya hak, setelah awak hitung-hitung, Bapak Ibu-ibu, ternyata awak punya hak 500.000 seorang. Orang yang ihsan itu dia kurang mengambil Pak. Kalau ada haknya kurang dari hak. Kalau ada kewajiban lebih dari kewajiban. Itu tingkat manusia yang ihsan. Jangan sampai Pak ketika jo hak awak nak balabia, ketika jo kewajiban awak nak kurang. Itu tidak boleh Pak. Ya kan? Ya bisa saja para saudara kita ini kalau payo makan ke restoran, awak membayar seorang, abah caro makan awak. Dia taluk makan sambal 2, tambu agak 3. Ya kan? Ketika digratiskan baru sikap awak gitu. Ketika awak membayar sambal cie saya taluk aja. Tiba juga gratis, hanya timbun sambal aku Pak. Itu nak lama dia awak saja. Nah, Bapak Ibu, ternyata kalau menghadapi orang yang baik, orang yang adil, orang yang biasa, itu mungkin tidak terlalu sulit bagi kita. Basorbo wajah kawan, tiba punya hak, nyo kurang mambiak, buntung Pak. Ketika jo wajib, nyo membayar lebih, kan tidak ada masalah tu. Ya kan, kalau salah orang lain, dia melalui jalur hukum, tidak ada masalah Pak. Yang masalah tu ketika kita bertemu dengan orang jahat. Awak tersenyum, kayaknya nyo mencibir kawan, abah kira. Ya kan, awak elok kayaknya nyo buruk kawan. Kata Al-Quran yang pertama, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Itu perlu paham baik. Ya kan, perbuatan baik dengan perbuatan buruk itu tidak sama Pak. Samanya di malah tidak samanya perbuatan baik itu mendekatkan kepada Allah, mendapatkan keberkahan. Perbuatan jahat itu menjauhkan dari Allah dan menghilangkan keberkahan. Itu satu. Ya, berbeda Pak. Maka dari itu jangan kamu balas. Ini Allah ini. Ya kan? Idfa billati iya ahsan. Kalau ketemu dengan orang yang karakternya jahat, maka balasi kejahatan mereka itu dengan perbuatan baik. Itu perintah Allah itu Pak. Jadi kalau ada orang elok awak elok itu biasa saya Pak. Orang bahagia, awak bahagia lo itu biasanya. Ketika bertemu orang yang jahat, awak tersenyumnya mencibir. Ya kan? Awak bahagianya mau pe. Ya kan, awak memaafkannya dendam. Awak menyapunya berpaling. Itu kalau bertemu yang seperti itu, jangan kamu balasi perbuatan buruknya itu dengan buruk. Ya kan? Tapi dengan apa dibalas? Balas dengan kebaikan. Aku memang enggak baik Pak. Ya kan? Tapi keuntungannya kawak. Ya kan? Keuntungan kalau kita balas perbuatan buruk orang dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Ketika terjadi antara engkau dengan orang permusuhan, lalu engkau balasi perbuatan musuh mereka itu, perbuatan buruk mereka itu dengan kebaikan, nanti akan terjadi perubahan. Seperti kana waliyul hamim.
seperti teman yang setia. Bukankah dulu sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang bermusuhan dengan Rasulullah, yang ingin membunuh Nabi, tapi Nabi tetap melayani, berbuat baik kepada mereka, sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang membela Islam. Kan begitu yang terjadi, Bapak Ibu-ibu. Apa caranya supaya bisa ada dua sifat, Pak, supaya bisa membalasi keburukan orang dengan kebaikan. Satu, wal kazimin al ghaiz, itu satu, Pak, kendalikan emosi awak. Jadi paturian berang awak, Pak, ya kan, kota singgung jurang, jadi paturian berang. Kalau di paturian ndak jadi awak berbuat baik, inyo mangerete awak mengerti lo caliannya. Setan kan begitu, Pak, amulah Pak digituan, jatuhlah martabak Paknya cah. Aduh, ada mbok martabak ke, malah kan jatuh martabak awak. Setan tuh ingin awak emosi, inyo marabu awak berang, alah selesai mah, Pak, ya kan. Maka dari itu kendalikan emosi. Yang kedua, wal afina aninas, buka pintu maaf selebar-lebarnya. Jadi kalau ketemu orang yang jahat, maka jangan balasi kejahatan mereka dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Bagaimana caranya? Kendalikan emosi, kemudian buka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maka Allah akan memberikan keuntungan yang besar buat kita. Selamat mengamalkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.